Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita adalah mengenai isim dhamir. Isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Mari kita sama-sama perhatikan slide atau uraian yang ada di PowerPoint berikut. Ya. Sebelumnya, coba kalian perhatikan dulu beberapa kalimat yang ada di bawah ya. Yang pertama itu Ismi Ilyas, ana tilmidun. Yang pertama. Kedua, ya Mahmud, hal hada kitabuka? Ya, nahnu nadrusul lugatal arabiyyah. Kemudian, hal hada kitabuka ya Safwan? Wajadtuhu fil fasli ams. Ya, akan diperhatikan dengan baik. Nah, diperhatikan yang sama. Kita lanjut. Nah, kemudian dari contoh di atas, apa yang kalian temukan? Ya. Jadi dari beberapa contoh itu kita bisa melihat ada beberapa huruf yang warnanya berbeda. Beberapa huruf atau beberapa kata yang warnanya berbeda. Nah, yang warnanya berbeda itu adalah isim dhamir. Di dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim dhamir. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kata ganti persona. Ganti persona. Jadi apa itu kata ganti persona atau apa itu isim dhamir? Ya, itu adalah kata yang digunakan untuk mengganti orang atau benda dalam kalimat sehingga tidak terjadi pengulangan atau pengulangan penyebutan terhadap kata yang sama. Ya, misalnya nama teman kan. Kalau kita berbicara dengan teman, kemudian di saat kita membicarakan atau mengatakan sesuatu yang berhubungan dia atau berhubungan dengan kita, maka kita tidak perlu lagi mengulang-ulang nama teman kita ataupun nama kita. Ya, cukup kita gunakan atau kita ganti menggunakan kata ganti atau isim dhamir dalam bahasa. Kemudian berikutnya, nah, kalau kita renungkan, setiap kalian atau setiap kita bercakap-cakap, berbicara dengan orang lain atau teman kita, maka kita sering menggunakan kata saya, kata kamu, dia, kalian, mereka, dan sejenisnya ya. Nah, kata-kata itulah yang diistilahkan dengan kata ganti bahasa Indonesia ya. Ini dalam bahasa Indonesia. Jadi kata saya, kata kamu, dia itu merupakan kata ganti. Nah, kemudian kalau kita pikirkan ya betapa ribetnya di sini. Betapa ribet. Kenapa ribet? Maksudnya ribet di sini adalah kalau seandainya kita terus mengulang-ulang kata atau nama kita atau nama teman di saat berbicara, kan cukup ribet juga. Selanjutnya, nah, jadi dari paparan itu, dari paparan tentang konsep atau definisi isim dhamir atau kata ganti, kira-kira kalian paham nggak masalah apa itu isim dhamir? Ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Kita lanjutkan kepada yang berikutnya itu materi pembagian isim dhamir.
ya, karena ini nanti banyak sekali nanti. Cuma sebelum kita lanjut kepada materi itu, kalian harus betul-betul paham isim dhamir itu apa atau kata ganti itu apa. Oke, untuk pembagian isim dhamir dalam bahasa Arab atau kata ganti istilahnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu isim dhamir itu bisa kita lihat di sini pembagiannya secara umum. Isim dhamir itu ada baris mustatir, dibagi dua dulu ya, secara garis besar isim dhamir baris dan isim dhamir mustatir. Kemudian ada munfasil, mutasil, muannas, muzakkar, jamak, musanna, mufrad, musanna, jamak. Kemudian di sisi berikutnya ada mustatir, itu mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Ya, untuk memahami ini kita lanjut. Secara umum pembagian isim dhamir adalah sebagai berikut. Ya. Isim dhamir itu dibedakan menjadi dua, yaitu baris yang seperti yang tadi, isim dhamir baris, atau yang disebut juga dengan isim dhamir yang tampak atau terlihat. Isim dhamir ini terlihat dia di dalam kalimat, dia nampak keberadaannya di dalam kalimat. Nah, sebaliknya isim dhamir mustatir adalah isim dhamir yang tidak terlihat, ya, tidak terlihat di dalam kalimat, tetapi dia dapat dideteksi dari bentuk kata yang menjadi sandarannya, yang misalnya fiil ya atau isimnya. Nah, itu. Saya ulangi. Jadi isim dhamir itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu dhamir yang tampak dan dhamir yang tidak tampak, tersembunyi, ya. Itu secara umum. Kemudian dhamir baris atau dhamir yang tampak ini ada dua lagi jenisnya. Ya, ini dhamir yang tampak. Ada dhamir munfasil, ada dhamir mutasil. Dhamir munfasil adalah dhamir yang bersambung penulisan, dhamir yang berdiri sendiri atau tidak tersambung alias terpisah dengan kata-kata yang lain. Jadi jelas dia, ya. Misalnya huwa itu tidak bisa disambung dengan huwa tilmizun. Kata waw dan tak itu tidak bisa disambung. Huwa itu berdiri sendiri, tilmizun berdiri sendiri. Nah, kemudian dhamir mutasil itu kebalikan daripada dhamir munfasil. Dhamir munfasil ini adalah dia bersambung dengan kata yang lain. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja. Kita lanjut. Nah, kita fokus pada dhamir munfasil dulu. Ingat, ini adalah bagian daripada dhamir yang tampak, kata ganti yang tampak di dalam bahasa Arab. Ya. Dhamir munfasil atau dhamir yang berdiri sendiri. Ya. Dhamir yang berdiri sendiri ini ada 14 jenisnya. Bahkan bisa kita lihat dalam tabel, yaitu huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum. Pada huwa humahum itu adalah kata ganti orang pertama untuk fa, misalnya laki-laki. Kemudian orang hiya humahunna itu kata ganti orang ketiga, juga untuk perempuan. Anta antuma antum sama anti antuma antunna itu kata ganti orang kedua, ya. Kalau anta, deretan anta itu adalah orang kedua laki-laki dan deretan anti itu adalah orang kedua untuk perempuan. Kemudian ana nahnu. Ana ini adalah kata ganti orang pertama, orang yang berbicara, ya. Nah, ganti orang pertama. Dan secara lebih rinci lagi di dalam tabel ini, yaitu huwa itu artinya dia, ya, huma mereka berdua, hum mereka, hiya juga dia, huma mereka berdua, hunna juga mereka bertiga atau lebih. Cuma bedanya untuk huwa sampai hum itu adalah untuk laki-laki dan hiya sampai hunna itu untuk perempuan. Kemudian anta itu untuk artinya kamu, antuma kalian berdua, kemudian antum kalian, artinya jumlahnya itu lebih dari dua. Anti itu kamu, antuma kalian berdua untuk perempuan, kemudian antuna itu kalian, lebih dari dua. Ana itu saya, artinya saya. Kami, nahnu itu artinya
kami. Nah, kita lanjut. Contoh penggunaan dhamir munfasil. Ini dhamir munfasil. Dhamir yang berdiri sendiri. Itu kita perhatikan pada contoh kalimat, contoh bacaan yang ada di depan. Kita baca sama-sama. Ana tilmidun. Ismi Khalid. Ada abi. Ismuhu Salman. Salman ya, bukan Salma. Ismuhu Salman. Huwa mudarrisun. Wahadihi ummi. Ismuha Salwa. Hiya mumarridatun. Hada akhi tabir. Huwa sohafi. Nahnu na'isu fi aiman Lumbuk Asyarkiyah. Kaifa anta ya sadiqi? Nah, itu contohnya. Jadi di sini adalah contoh penerapan isim dhamir di dalam kalimat atau di dalam bacaan. Kemudian coba kalian cermati ya bacaan di atas. Itu kemudian lakukan identifikasi isim dhamir yang digunakan pada bacaan tersebut. Ya, apakah di sana terdapat penggunaan kata ganti orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Silakan kalian identifikasi, kemudian kalian urutkan atau kalian tulis mana yang orang pertama, mana orang kedua, dan mana orang yang ketiga. Kalau sudah, yang terakhir, kalian tuliskan pemahaman kalian tentang isim dhamir secara konsep ya. Nantinya berdasarkan pemahaman kalian, apa yang kalian pahami tentang isim dhamir tersebut. Ya. Kemudian kalian tulis dalam buku, dan nanti kita akan coba untuk mengecek satu-satu bagaimana pemahaman kalian tentang isim dhamir. Ya. Oke, jadi kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan yang pertama. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, tergantung daripada seberapa paham kalian memahami isim dhamir tersebut. Nah, kalau kalian sudah paham dengan baik, maka kita akan lanjutkan kepada rincian-rincian daripada isim dhamir. Ya. Oke, naktafi ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.